Ya, shalom. Ya Allah. Semua saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Kalau malam ini kita belajar lagi dari bab yang ke-22, ya bab yang terakhir, bagian yang terakhir dari Unmerited Favor. Mungkin minggu depan kita mulai dari buku ini ya, Let Go Live. Ya, kita melakukan suatu perjalanan yang luar biasa. Ya, saudara yang mau dengar yang sebelum-sebelumnya babnya bisa lihat di YouTube ya. Yang di rekaman YouTube saudara boleh pelajari terus. Sangat luar biasa karena sebenarnya kita menerima kemurahan yang cuma-cuma ya. Tidak layak kita terima tapi cuma-cuma. Itu inti bukunya karena disimpulkan juga di bagian terakhir ini ya. Jadi karena kita itu beloved tuh terkasih ya. Jadi rahasia orang yang dikasihi Tuhan. Kenapa rahasia atau misteri? Ya menurut penulis yaitu Pastor Prince, karena melihat bahwa gereja itu hari-hari ini kehilangan hal ini. Ya, bukannya nggak tahu bahwa Tuhan itu begitu besar kasihnya, bahkan lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Bukan tidak tahu, ya, tetapi dalam perjalanannya mungkin tercampur baur ya. Jadi Tuhan mengasihi pakai tapi ya, tapi juga Tuhan itu masih marah, masih murka misalnya. Sehingga ke bawah tipu muslihat, saya anggap dikadalin, masih menghukum Tuhan. Bahkan yang di belakang dari pandemi misalnya, krisis, biasa memberikan bukan kabar baik tapi menakut-nakuti dengan berbagai alasan. Ya padahal firman Tuhan jelas. Kalau ketakutan itu lawannya daripada kasih agape atau kasih yang sempurna. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Masa Tuhan kerja sama ketakutan? Jadi Tuhan itu digambarkan menyelamatkan, bahwa manusia dari neraka diselamatkan. Ya, tapi juga membawakan neraka juga. Oh, kalau kamu nggak begini, nggak begitu, nggak tambahkan ini, nggak tambahkan gitu, kamu juga bisa dimasukin neraka. Masa diselamatkan, dijadiin anak, besok-besok dimasukin neraka lagi? Ya kita dibenarkan bukan karena kita benar, kita ditebus bukan karena kita berbuat baik gitu, benar, enggak. Kita dari mati dijadiin hidup. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mati buat kita supaya kita hidup. Ya, Dia memberikan kita Roh Kudus, memeteraikan, tapi juga bisa ditinggalkan. Nah itu kan membuat bingung kan? Dimasukkan ke masa kesusahan besar misalnya, diancam-ancam, ditakut-takutin, nanti dianiaya sama antikris. Itu kabar-kabar yang nggak benar gitu. Apapun alasannya, karena ada ayat-ayat yang absolut mutlak, misalnya tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus. Bagaimana Tuhan bisa murka, bisa marah kalau ada ayat yang berkata Tuhan melupakan, tidak akan pernah mungkin mengingat dosa dan kesalahan kita. Ibrani 8 ayat 12, Ibrani 10 ayat 17. Pakai katanya juga tidak akan pernah mungkin, ume. Bagaimana kita mendengar bahwa dia itu menyebut dirinya Immanuel, Allah beserta kita. Ngomong-ngomong, buku ini menyatakan
Karena Tuhan menyertai Melkisedek, saudara bisa sebut diri saudara ya. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Pak Budi, Tuhan menyertai Ibu Iin, dan semua. Ya masing-masing bisa berkata Tuhan menyertai pribadi ya Melkisedek. Dan saya orang yang berhasil. Sukses, good sukses. Sukses jenis Yesus. Tapi bisa juga ditinggalkan misalnya. Loh kalau kamu berdosa kamu ditinggalin sama Tuhan. Ya kalau gitu gimana Tuhan bisa menyelamatkan kita? Orang kita orang berdosa kok. Dan ternyata sebagai orang Kristen lahir baru, pendeta, hamba Tuhan, senior, tetap tidak kebal dosa. Khawatir, marah-marah, ya, memfitnah. Dia juga bisa takut, tidak percaya. Ya. Bagaimana dia memberi Yesus the best from heaven? Tapi juga diceritakan bahwa Tuhan itu menahan berkat. Ya nggak masuk akal. Sehingga orang Kristen khawatir. Ini itu. Stres. Orang dunia stres, orang Kristen stres. Orang dunia siklus kekalahan, gagal, hancur, rumah tangga. Orang Kristen juga sama. Tadi sore-sore ada teman saya sampai komplain gitu ya. Ini gimana? Orang Kristen gak ada bedanya sama orang dunia. Ya iya. Nah. Jadi kita ini udah sampai bagian yang terakhir. Rahasia, misteri. Bahwa kita ini beloved. Ya beloved itu terkasih. Ya kemarin minggu lalu kita dengar di bagian Efesus 1 ayat 6 ayat 7. Kita ini ditaruh di tengah-tengah. Kita udah dikasihi, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Accepted in the beloved. Udah di dalam kayak apa tuh? Burger gitu ya. Di tengah-tengah. Sangat tinggi disukai, favorit, sama-sama katakan kita ini favorit Tuhan. Dan sangat dalam dikasihi, dicintai. Jadi kalau beloved itu benar-benar kata yang sangat hangat gitu. Sangat intim, dekat. Amin. Ya sehingga kita tahu kalau kita mengerti kita beloved, kita ngerti. Ya artinya kita bukan asal kayak beo gitu ngomong. Saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Itu bukan beo. Karena saya orang yang dikasih. Saya kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Ya dan minggu lalu kita dengar. Dia akhirnya kalau kita beloved. Dia bukan hanya sanggup. Sanggup apa? Ya sanggup memberkati kita. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi krisis gelap keuangan di mana-mana. Dan dia bukan hanya sanggup, dia mau. Kenapa? Karena kita anak yang paling dikasih. Karena itu kita perkatakan. Nah, itu yang ini juga inti yang sangat penting. Memang mungkin kita tidak lagi mengatakan hal-hal yang negatif, yang buruk misalnya baik kepada diri kita atau kepada anak-anak kita atau kepada orang lain. Jangan lo, itu perkataan ngutukin anak, bego kamu. Kamu kok tolol banget sih? Kita udah gak memperkatakan yang seperti itu. Karena udah tahu. Tetapi kita juga kadang-kadang lupa. Kita gak memperkatakan taburan yang benar. Ini bukan pekerjaan, ini nabur aja. Ya karena firman Tuhan sendiri yang katakan. Karena kita percaya, kita berkata-kata. Artinya apa? Artinya gini, korelasi actionnya gitu. Apa korelasi aksinya daripada percaya? Itu berkata-kata. Coba Mika buka ayatnya.
Ya, kita mulai dari sini dulu ya, 2 Korintus 4 ayat 13. Tuh, kita memiliki roh iman, sama-sama katakan roh iman. Kita ini ada Roh Kudus, itu roh iman. Karena roh iman itu kita berkata-kata, itu udah paling gampang. Ya, karena sebenarnya kita kan bilang gini, kita memandang Yesus, kita lihat firman. Terus kita lihat gini, percaya nggak? Misalnya gini, segala dosa kamu diampuni. Kita bilang amin, ya kan? Segala dosa saya diampuni, karena itu saya diberkati. Karena itu saya greatly blessed, highly favored, deeply loved. Sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, favorit, sangat dalam dikasihi. Kayak kemarin ya, saya lagi agak galau. Mikirin ini, aduh Sharon mau wisuda, uang listrik belum dibayar. Uang air, uang wifi, uang ini. Mulai ada perasaan khawatir yang real kan menghadapi real. Sambil di jalan, karena saya lari-lari, karena saya sering ada waktu kan. Kalau lari kan kakinya yang bergerak. Mulutnya, pikirannya bisa memikirkan yang macam-macam kan. Saya mikirkan Yesus saja, pikir merenungkan firman Tuhan. Ya saya bilang aja, iya ya, saya khotbah. Jangan khawatir besok. Jangan nyesel yang kemarin. Hidup itu bukan penyesalan yang kemarin, bukan khawatir besok. Tapi hari ini ada kemurahan Tuhan. Setiap hari ada kemurahan Tuhan. Setiap hari cukup. Ada kasih karunia Tuhan yang cukup. Ya saya mulai bilang ya Tuhan, minta ke arah Tuhan. Right place at the right time. Renungin itu aja. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Kenapa saya mesti khawatir? Ya, saya udah rencana gini. Ya kan, akhirnya punya rencana yang bukan-bukan, makanya bukan yang bukan-bukan pejahat ya. Oh, begini, begitu. Tapi, enggak. Udah Tuhan. Kan Tuhan yang bebaskan saya dari SKG. Saya selalu sebut SKG. Minggu depan kita dengar ya. Stres, khawatir, gelisah. Nah, ketika hal itu dilepas, ya dengan supranatural, solusinya datang pada siang harinya. Yang tidak terduga-duga. Ya kalau satu namanya mungkin kebetulan, tapi bebarengan dua kaget juga saya. Oh kayak gitu ya Tuhan ya. Nah, jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ini kalau kita mengerti bahwa kita ini anak yang paling dikasihi. Ya selalu ada orang yang nanya soalnya. Pak kalau Bapak paling dikasih minimal saya nomor 2 dong. Yang lain nomor 3 kan paling. Nah saudara, disitulah kita memiliki Tuhan yang melampaui waktu dan ruang. Selalu saya bilang ya, di atas waktu dan ruang. Kalau ditanya kenapa lagi? Ya karena dia yang menciptakan waktu dan ruang. Jadi dia bisa dia alfa dan omega. Dari kekal kepada kekal. Kita bisa pakai kaca pembesar buat diri kita. Ya seperti matahari menyinari seluruh bumi. Tapi kita bisa pakai kaca pembesar untuk sinar matahari itu untuk fokus misalnya ke tangan kita gitu, fokus sampai kebakar gitu ya. Nah, seperti itu. Kan prakteknya gampang. Itu bukan pekerjaan. Ya kayak saya bilang gitu kan, saya mengasihi istri saya mengasihi saya. Kan happy-happy aja kan? Kenapa saudara? Karena Amsal 18 ayat 21 katakan gini. Hidup dan mati dikuasai sama lidah. Siapa yang suka menggemakannya memakan buahnya. Untungnya gini aja lah. Kita nggak bisa mati lagi. Ya ini perjanjian lama, betul. Tapi gini. Iblis nggak bisa membunuh kita kan? Ya tapi bisa mematikan misalnya keuangan kita, kesehatan kita. Buat apa kita kasih dia? Buka mic. Tapi lihat, perhatikan bagian yang kedua. Siapa sungka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, kan persoalan kita bukan tidak menabur yang buruk.
Tetapi kita tidak lagi menabur yang buruk. Iya. Kalau kita nih lihat ladang kita ya, tapi kita juga tidak menabur yang baik. Sementara dunia itu korosi. Orang lain yang ngomong, apa ya tuh keluarganya si Melki itu, wah dia mah begini, dia mah begitu. Kita diemin aja. Nah seperti mungkin kebun di depan saya, rumah saya sendiri. Karena saya nggak tanamin yang baik, ntar jatuh dari tai burung, benih yang lain. Nanti benih gulma dari mana? Akhirnya yang timbul semak juga. Nah, tapi kalau kita tabur yang baik, kita punya kok. Ya, kayak tadi sebenarnya. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Saya paling besar diberkati. Ya minimal sekarang kita nih fokus ke sini deh. Saya paling disukai oleh Tuhan. Highly favored. Paling tinggi disukai, paling dalam dikasih. Beloved. Ya. Jadi sekarang kita akan masuk, lihat ayatnya bagaimana dimulai dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri maksudnya. Ya, jadi sekali lagi sama-sama katakan in the beloved, di dalam terkasih gitu ya, yang terkasih. Ya. Tuhan itu spesial sebut kata-kata itu, kalimat itu kepada Yesus waktu dia dibaptis. Markus 1 ayat 10 saya bacakan ya. Lihat, ada 3 pribadi yang nyata. Ada Bapa, ada Yesus anak, ada Roh Kudus ya. Pada saat ia keluar dari air, karena baptis itu masuk ke dalam air, tenggelamkan ya, dan bangkit keluar, ia melihat langit terkoyak, surga terbuka, saudara. Dari sini saudara bisa nangkap sesuatu. Kalau saudara jalan aja tiap hari gini, saya orang paling disayang Tuhan, saya paling dikasihi Tuhan. Itu bukan GR, saudara. Nanti kita lihat. Pertama, saudara, kalau saudara dan saya mempraktekkan, menyadari saya orang paling dicintai oleh Tuhan. Saya juga mulai mempraktekkan gini. Dulu saya mulai mikir di pikir-pikiran aja gitu. Di pikiran gitu. Udah lumayan sih. Tapi kenapa nggak dikomongin ya? Yang ngomongin nanti orang nengok. Yang ngomong pelan-pelan aja gitu. Saya orang paling dikasihi Tuhan. Misalnya sekarang ayo semua bilang, saya orang paling dikasihi Tuhan. Saya paling dicintai, paling disayangi. Ya. Saya dikenan. Nah, kalau dikenan itu saudara ya, saudara ada kebenaran Allah dalam Kristus, saudara menerima semua warisan. Ya, terusin. Langit terkoyak. Jadi saudara berjalan di bawah surga yang terbuka. Bayangin nggak suplainya? Surga terbuka terus di atas kepala saudara. Ngerti nggak ngerti? Ya. Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Kudus turun. Ya, seperti burung merpati. Ya, lambangnya burung merpati, kelembutan ya. 11, lalu terdengarlah suara dari surga, suara Bapa. Engkaulah anakku yang kukasih. Nah, ini engkaulah anakku yang kukasih, beloved. Ya, terkasih. Kita di dalam Yesus terhisap sama ya. Kita udah belajar dari buku ini juga panjang lebar bahwa kita ini satu dengan Kristus. Ya, kenapa? Karena dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Kebenaran Yesus menjadi milik kita. Satu. Sama-sama katakan satu. Ya, makanya dikatakan bahwa kukasih beloved dan kepadamulah aku berkenan. Ya. Jadi ditaruh di tengah-tengah. Dikasih dan berkenan. Ya, well pleased. Ya, kalau saudara sering dengar Daud itu, arti kata Daud itu beloved, terkasih. Dan Tuhan menemukan Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya. Kenapa? Ya, kalau ditanya kenapa? Jadi saudara mesti tahu, bukan karena Daud gampang bertobat, bukan. Ya, dia gampang bertobat. Semua nabi-nabi atau orang-orang di perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab juga gampang bertobat, misalnya Musa atau dan sebagainya. Ya, tetapi apa yang membuat dia beloved dan well pleased? Nah, well pleased itu berkenan. Kalau kita berkenan karena
Ya sama ya sebenarnya, karena dia mau menempatkan Yesus sebagai pusat. Dia mau menaruh cita-citanya seumur hidupnya adalah menaruh tabut perjanjian itu di Yerusalem. Di pusat. Tuhan itu di pusat, di center. Ya, jadi kalau saudara tahu, kalau seluruh dunia ini pusatnya di mana? Israel. Israel pusatnya di mana? Yerusalem. Yerusalem pusatnya di mana? Di Bait Allah. Bait Allah ada pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Pusatnya di mana? Ruang maha kudus. Ruang maha kudus, perkakas yang paling utama di mana? Tabut perjanjian. Mercy seat, di mana Tuhan hadir. Jadi simpel sekali hidup saudara. Itulah saudara, kita dan semua mendengar bahwa oh cuma rahasianya beloved itu kalau menaruh Yesus di pusat kehidupan kita. Kadang-kadang orang nggak paham, kadang-kadang orang langsung lompat gini. Ya apa urusannya sih, saya butuh duit kok. Saya urusannya uang nih Pak Melki. Apa urusannya Yesus sama saya butuh duit misalnya. Nah, disitulah saudara nggak ngerti. Ya, apa urusannya saya misalnya kerja, misalnya sebagai kerja di pabrik misalnya kayak Mika. Apa urusannya hubungannya? Emang Tuhan ngerti urusan saya kerja kain misalnya. Disitulah saudara yang nggak paham. Coba dalam setiap rapat, dalam setiap pekerjaan, saya orang yang paling dikasih. Yesus sebagai pusat dari kehidupan saya. Saudara, iblis bilang, khawatir soal duit, khawatir soal pekerjaan, nanti anak lu gimana, nanti istri lu gimana, nanti begini, nanti keluarga bagaimana, nanti nggak aman, nanti kena COVID, nanti begini, nanti begitu. Kenapa bisa terus diserbu sama ngomongan itu? Sederhana. Coba sekarang rubah dari fokus ke semua yang nakut-nakutin itu kepada Yesus. Karena itu kita sudah mendengar ya, beritanya jelas. Makanya dikatakan Bapa, Anak, Roh hadir ya untuk memberikan sesuatu yang sangat penting, yaitu beloved, terkasih. Ya. Jadi sekarang kita bilang ya, kita bilang nama kita. Bapak bilang kepada saya, misalnya Melkisedek, ya, yang ku kasih, aku berkenan kepadamu. Ya, jadi saudara ngerti, saya dikasih dan dikenal. Saya dikasih dan dikenal. Ya ingat ya, kita udah berulang-ulang nih bicara dikenan tuh bicara accepted ya. Ini kita berada di dalam waktu kemurahan Tuhan, sama ya. Yobel Yesus yang biasa bilang tuh ya. Jubile ya 2017 kan temanya itu. Itu sama tuh, accepted years, dektos, waktu perkenanan, waktu saat paling diberkati oleh kemurahan. Cuma-cuma Tuhan mengalir dengan deras. Semua berfokus. Sebenarnya kalau kita mengerti bahwa kita ini diterima apa adanya. Kenapa? Karena kita beloved, karena kita paling dicintai. Sekali lagi, katakan, saya Melkisedek, coba sebut nama saudara sendiri, paling dicintai dan dikenal. Amin. Ya, kalau udah dikenal semua juga diberikan saudara. Ya, deklarasikan. Ya, luar biasa ya. Nah, jadi teramat penting ya. Kenapa kalau kita mengerti bahwa saya paling dicintai, sebenarnya semua masalah-masalah roboh, saudara. Kayak Daud aja gitu. Ingat Daud ya. Jadi raksasa-raksasa itu semua roboh tuh. Kalau kita mengerti bahwa saya adalah orang yang paling dicintai. Kayak kemarin saya kan. Semua masalah keuangan tiba-tiba kayak kabut aja ditiup angin. Set, hilang. Ya, kita hidup berkemenangan. Sama-sama katakan berkemenangan. Amin. Ya, jadi nah, kita kan punya musuh. Jadi kita udah tahu kalau musuh tuh lihat gini. Waduh, si Melki nih atau Pak Budi atau Duma atau Fredrik atau semua ya. Menangnya kalau dia sadar, kalau dia orang paling dicintai. Dia akan berpikir keras untuk menghilangkan itu semua. Makanya disebutnya rahasia. Makanya kita melihat
Ya, dari kadang-kadang kita tanpa sadar tuh di gereja tuh hilang gitu. Seolah-olah gini. Dikasih, disayang terus. Itu makanan lunak tuh, susu tuh. Nanti orang sembarangan hidupnya. Nah, nggak ngerti kasih karunia. Bahwa justru sebenarnya the goodness of God, justru kebaikan Tuhan lah yang membuat orang tuh bertobat sebenarnya. Itulah paradoksnya. Paradoks apa Pak Melki? Ya paradoks itu mungkin kita pikir gini, wah matahari yang mengelilingi bumi tuh dari timur ke barat kan? Ternyata bumi yang mengelilingi matahari. Ya seolah-olah kan? Nah, jadi waktu Yesus itu dibaptis, kemudian dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Nah, kemudian Matius 4 ayat 3 bilang gini, datanglah si pencoba. Jadi iblis itu ngapain? Yang pertama dia bilang gini, dan berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, nah lihat ya, jika engkau anak Allah, padahal Tuhan baru bilang nih, afirmasinya gini, afirmasi itu Tuhan menyatakan kepada Yesus, engkaulah anak yang kukasih, ya, kukasihnya dibuang sama dia. Ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, yang dikasihnya dibuang. Nah, Yesus sebenarnya langsung jawab sama dia. Ya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Dari roti apa? Dari roti jasmani maksudnya. Tetapi dari setiap firman rema nih. Yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau saudara sekarang dengar firman rema, firman pewahyuan, ya, itu sebenarnya sederhananya gini. Saudara jangan pikirin, wah, Pak Melki telinganya peka denger ini, atau Pastor Prince, atau apa. Saudara, firman rema itu adalah firman yang mewahyukan tentang Kristus. Kasih karunia. Buka lagi, Mik. Ya, itulah roti yang saudara makan. Semua nyambung-menyambung ya. Kita hari-hari ini, saya udah bilang di mimbar ini, di GCB, kita hanya dengar roti, makanan. Jadi ular sengaja menghilangkan kata kukasihi, ya, agar pencobaannya berhasil. Nah, dia tidak bisa berhasil. Kenapa? Karena Tuhan nggak ladenin, Yesus nggak ladenin, ya. Dia bilang, saya hidup dari firman rema. Firman rema berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku well pleased, berkenan. Amin. Ya, jadi itulah pekerjaan musuh. Nah, makanya kita kembali lagi. Kenapa misteri untuk orang yang dikasih ini? Ya karena gereja tuh udah turun terus. Ya. Jadi percaya ketakutan, intimidasi. Nih, bukti ya. Perhatikan. Saudara gini. Tadi saya udah katakan ya, jadi kasih yang sempurna kan kasih agape, kita udah tahu. Ya, lawannya daripada kasih agape atau kasih yang sempurna ini apa? Roh ketakutan. Jadi roh ketakutan itu lawannya kasih. Nah, iblis itu menebarkan apa? Menebar ketakutan. Supaya apa? Supaya dia bisa menang. Dia nggak bisa menang makan kita, betul ya. Tapi kan dia bisa curi jadinya. Kesehatan, keuangan, keluarga. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi kita disuruh sadar nih. Sadar gitu. Bahwa kita orang yang paling dikasih. Tuhan selalu berkenan kepada saya. Gimana? Bapak kan masih nggak sempurna. Masih suka khawatir. Masih suka gagal. Kan kamu masih suka begini, masih suka begitu, masih suka marah-marah misalnya. Tetap aja saya punya darah. Ketika saya semakin sadar Kristus, makin sadar Kristus, sama-sama katakan, ya, jadi tidak berjaga-jaga tuh nggak mau dikadalin sama iblis. Gagal aja saya bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Wah, kalau gitu membohongi diri sendiri dong. Enggak, itulah kebenarannya. Kalau gitu enak dong bikin dosa. Yang bilang dosa itu enak siapa? Ya, ditipu lagi kalau ke situ.
disuntrungin namanya. Padahal ketika kita sadar kasih Kristus, sadar kasih karunia, dosa nggak berkuasa lagi. Oh mana Pak? Ya buktiin aja. Kan banyak orang nggak mau praktekkan. Ketika saya masih dalam siklus kekalahan, saya tetap berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya orang paling dikasih. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah melupakan saya, sedetik juga enggak. Buka mik. Ya, si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, jadi kalau singa mengaum-ngaum, saudara bayangin gini ya. Saudara pernah nonton ini enggak? Di TV misalnya Animal Planet gitu ya, Animal Planet. Ya, lihat singa gitu, kan suka ada tuh. Ya saya suka lihat juga kan. Sering kalau singa kan. Singa mau makan mangsanya, misalnya ada rusa gitu atau antelope. Dari jauh dia ngaum-ngaum gitu. Ngaum, kabur nggak? Hanya singa bodoh ini nih, si iblis ini. Kenapa dia ngaum-ngaum? Sebaliknya, supaya orang takut. Sudah bayangin gini. Kalau iblis nggak kelihatan, ya. Kalau dia singa yang bisa makan kepala kita, dia nggak kelihatan. Kita nggak bisa lihat dia, dia bisa lihat kita. Karena dia di alam roh ya misalnya. Nggak kelihatan kan? Kita nggak lihat gitu. Wah ada setan loh, nggak ngelihat gitu ya kan? Dia lihat kita. Kalau dia bisa caplok kita, dia makan dulu apa ngaum dulu? Makan dulu saudara. Kenapa dia ngaum-ngaum? Supaya saudara dan saya takut. Kenapa saudara dan supaya saya takut? Kalau kita takut, kita nggak ada dalam kasih yang sempurna. Bisa dicaplok. Ya, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya kalau nasihat kalau kita baca berikutnya ya, gimana dong lawan iblis? Dia nggak kelihatan. Dia bisa gigit aja dong Pak Melki. Oh nggak bisa. Kita berdiri teguh. Berdirilah teguh, ya kan? Melawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebenarnya berdiri teguh aja. Berdiri di posisi. Selalu saya bilang, kalau kita duduk aja dalam posisi duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ya iblis sudah nggak maha tinggi. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kalau dia nyampe juga, dia nggak maha kuasa. Ya udah habis dia. Ya, tapi Pak, ada tuh orang yang dimakan sama iblis, diserang sama iblis, digini sama iblis, digitu sama iblis. Ya siapa yang suruh masuk sama-sama satu ring dengan dia? Sini lu lawan gue lu Melki. Lawan lu udah kalah. Nggak usah diwaro saudara. Apa tuh Pak nggak usah diwaro? Nggak usah diladenin. Nggak usah dilihat. Dia sudah kalah. Dan peperangan milik Tuhan bukan milik kita. Ya, jadi ketakutan apa yang iblis coba tanamkan kepada kita? Mari kita lihat Alkitab ya. Amsal 19 ayat 12. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Nah, lihat ya. Ini taktik iblis ya. Dari ayat ini kita melihat taktik. Waktu dia mengaum-ngaum, iblis mencoba meniru raja segala raja. Kan di sini tuliskan kemarahan raja seperti raung singa muda. Raja siapa? Ya raja segala raja, karena kebaikannya sebaliknya kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Jadi dia selalu memberitakan bahwa Tuhan itu masih murka. Tuhan itu masih marah kepada kamu Melki. Tuhan itu masih marah sama kamu. Kamu bisa dikasih penyakit, dikasih kecelakaan loh. Bikin dosa sih loh. Udah bayar perpuluhan belum? Belum. Nanti bisa kebakar tokonya. Saudara, itulah peniruan. Ya mencoba membuat kita merasa Tuhan masih marah. Singa yang mengaum. Sekarang sama-sama bilang sama saya. Bapak saya tidak pernah marah lagi kepada saya yang terkasih. Sampai katakan. Kalau kita menyadari bahwa kita paling disayangi, paling dikasihi. Nggak bisa marah lagi. Nggak bisa marah lagi, nggak bisa murka lagi. Mana Pak, Bapak sembarangan tuh. Ngasih firman. Bukti. Ini masih di dalam perjanjian lama nih. Yesaya 54 ayat 9. Keadaan ini bagiku seperti pada waktu zaman Nuh. Nah kita kan di akhir zaman selalu dibilang seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan lagi meliputi bumi lagi. Tuhan udah
sumpah nih. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Inilah kasih yang sempurna. Ya makanya sampai Tuhan tuh kasih tanda pelangi tuh. Ya, tidak menghukum lagi, tidak marah lagi, sama-sama katakan, tidak marah lagi, tidak murka lagi. Amin. Yaitu mutlak. Ya. Dan apalagi kita udah tahu bahwa ini hadiah dari karyanya, bukan karya kita. Dan Tuhan itu tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita. Kan ini buku ini bilang ini, kalau kamu mau berhasil di dalam unmerited favor, itu percaya bahwa Tuhan menyertai saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Saudara, itu pasti berhasil. Ya, Tuhan itu di pihak kita, bukan melawan kita. Sama-sama katakan, Tuhan itu di pihak saya, bukan melawan saya. Well pleased namanya dibilangnya kan tadi ya. Jadi kebenarannya sekarang untuk kita apa? Ya, karena kita dikasihi dan dikenan Tuhan. Tadi kan, jangan lupa ya, dikasihi, dikenan. Atau dikenan sangat tinggi, dikasihi sangat dalam. Ya, kalau yang diberkati udah pasti. Nah, itu bagian dari hasilnya. Roma 8 ayat 31 bagian B. Baca ayatnya ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ini kan pertanyaan retoris, pertanyaan yang gak perlu dijawab ya. Berarti ini adalah Allah di pihak kita, karena jawabannya ada di dalam pertanyaannya kan. Jika Allah di pihak kita artinya apa? Allah di pihak kita. Siapakah yang melawan kita artinya apa? Tuhan tidak akan pernah melawan kita. Tuhan di pihak saya, ya, dan tidak akan mungkin melawan kita. Amin. Ya, jadi semua raksasa-raksasa di dalam hidup kita itu roboh semua, brak semua. Kita udah tahu ya, raksasa itu ada gambaran masalah. Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Sama-sama katakan, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Musuhnya iblis, udah jelas, satu-satunya musuh cuma iblis doang. Dan iblis itu gak bisa apa-apa kecuali nipu, mencuri, nakut-nakutin supaya kita itu turun tuh. Tadinya mentok terkasih, ya saya mungkin nomor berapa lah dari seluruh penduduk bumi. Ya, oh Tuhan memang mengasihi, Tuhan memang kasih. Ya, kita mengasihi kita semua. Jadi dilebarin lagi gitu. Iya betul, Tuhan mengasihi semua, tapi masing-masing dapat berkata Tuhan paling mengasihi saya. Ya, pewahyuan yang luar biasa ini, ya, bahwa kita itu terkasih, semua raksasa dalam kehidupan kita itu benar-benar roboh. Terakhir. Ya. Jadi di dalam beloved itu ada kedekatan, ada perlindungan. Sama-sama dengan kedekatan, perlindungan, makanan. Ya. Kita lihat dalam perjanjian lama ya, itu arti kata Goshen. Goshen itu artinya mendekat. Jadi Yesus, gambarannya Yusuf itu panggil keluarganya, suruh datang ya ke Mesir dan ditaruh di Goshen, mendekat. Sebab Yesus mau melihara kita. Yesus tidak mau kita miskin. Karena krisis keuangan itu, krisis kelaparan itu masih 7 tahun lagi atau masih lebih ya. Coba kita baca aja. Kejadian 45 ayat 10. Engkau, ya kata Yusuf, akan tinggal di tanah Goshen. Goshen artinya mendekat. Ya, jadi kalau saudara tahu saudara paling dikasih, saudara nggak akan menjauh, saudara akan mendekat. Dan akan dekat tuh ya kepadaku, kepada Yusuf. Yusuf itu gambaran Yesus, kita tahu. Dia yang memberi makan roti kepada seluruh dunia. Engkau, ya Yakub, serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, segala milikmu. Lihat ya, semua anak-anak Yakub, ya, Yusuf nggak marah, walaupun ini anak-anak yang tadinya masukin dia ke sumur, tapi menyediakan tempat. Lihat ayat 11-nya, di sanalah aku memelihara engkau. Saudara, ini rahasia menghadapi krisis kegelapan di seluruh dunia nih, yang kita nggak tahu. Tuhan memelihara kita kalau kita tuh dekat. Kan jadi dekat gini, ya tapi kan emangnya Tuhan menjauh? Enggak.
kita yang nggak percaya gitu, nggak terima. Ya gimana gitu. Ya, memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi tuh pada zaman itu ya, supaya engkau, baca sama-sama, jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Ya, saudara dipelihara, ya, dilindungi, ada makanan, nggak akan jatuh miskin. Bapak nggak boleh sembarangan loh, bisa aja loh, nggak bisa. Ya, di rumah saudara ada terang, di rumah saudara ada roti, di rumah saudara ada makanan. Dan rahasianya sederhana, misterinya sederhana. Gimana? Di rumah saudara ada kesehatan. Ya, saya bilang, Kristus kesehatan saya. Kristus roti hidup buat saya. Ya roti hidup kan? Ya apalagi roti yang rohani aja dikasih, apalagi yang jasmani. Ya. Jadi itu berkat keuangannya, menurut kemuliaan kekayaannya, ya, segala keperluan kita disediakan. Ini bukti ya, waktu jadi selalu di Goshen itu akhirnya dipisahkan sama Tuhan. Contoh waktu tulah keempat ya. Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Tuh. Jadi ketika udah masuk terjadi tulah, 10 tulah di Mesir. Tuhan bilang, aku mengecualikan di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Ya, ini pikat ini tulah keempat ya. Bayangin lalat pikat itu kayak lalat buah tuh yang kecil-kecil. Atau apa? Maaf nih, ini kutu busuk nih sebenarnya pikat nih. Bisa ngerti gitu, nggak ke Goshen. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Kan cuma bilang, ada Tuhan, ada Yesus. Di dalam keuangan saya, di dalam bisnis saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam keluarga saya. Gak kelihatan buat bayar ini. Tetap bilang Tuhan paling mencintai saya. Ya. Jadi di Goshen tuh aman, kita dekat, aman. Ya. Bukti terakhir, ayat terakhir, Yohanes 17 ayat 16. Mereka bukan dari dunia. Jadi kita bukan of the world, bukan dari dunia. Sama seperti aku, kata Yesus. Bukan dari dunia. Kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Itulah Goshen artinya. Ya, jadi kita ini ada di dunia, tapi kita ini bukan dari dunia. Itu kebenaran aja. Sama-sama katakan, saya ada di dunia, tapi saya bukan dari dunia. Di mana, Pak Melki? Bersama Yesus. Mana Yesusnya nggak kelihatan? Yang nggak kelihatan itu lebih nyata daripada yang kelihatan. Ya, dia berfirman, semua jadi. Oke, saya nggak panjang lebarkan. Ini juga udah lewat 10-15 menit ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Ya, sama-sama katakan, saya paling dicintai dan dikenan. Ya, dikenan itu disukai, favorit. Saya terima semua berkat Tuhan. Dan kalau saudara yang mendengar di YouTube dan berkata, saya mau, hidup saya sudah belangsak, masalah, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara bukan kebetulan, saudara mendengar siaran ini. Saudara dapat bersama-sama saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ayo ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, saya diselamatkan. Saya percaya Engkau telah mati buat saya, bangkit buat saya, duduk di sebelah kanan Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Engkaulah pusat dari seluruh kehidupan saya. Engkau ada di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya, dan saya ada di tempat yang aman bersama-sama dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, saya adalah anak yang paling kau kasih. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, berkenan, dan sangat dalam dikasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.